Berita miris tersebar luas di berbagai medsos berkaitan dengan kasus Sambo yang sudah memasuki bulan ketiga masih terlihat jalan di tempat, dan ini membuat pengacara keluarga Yosua merasa kecewa kepada instansi terkait. Saya sudah berusaha secara maksimal, di mana saya sudah mengorbankan harta, pikiran dan waktu saya, namun kasusnya masih tetap jalan di tempat, tutur Kamarudin dikutip dari laman suara jawatengah.id. Sangat kecewa sekarang ini, lanjut Kamarudin. Saya betul-betul minta maaf, saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran materi maupun waktu. Saya membiayai semua ini tetapi bukan bermaksud mengungkit-ungkit itu, kata Kamarudin. Dilansir dari video TikTok @tobellyboy pada Minggu, tanggal 18 September tahun 2022. Beliau terlihat sudah putus asa dan tak bisa berbuat apa-apa lagi, dikarenakan ayah almarhum Yosua pun sudah terlihat lelah untuk memperjuangkan nama baik Yosua dan keluarganya. Nada keputusasaan pun terucap dari ayah almarhum Yosua, terucap ketika Kamarudin ke Jambi menemui keluarga almarhum Yosua. Kemarin saat saya ke Jambi, beliau berpesan, "Sudah cukup Pak. Kami sudah capek Pak, kami mendengarnya aja capek." Demikian juga masyarakat bilang, "Kami yang hanya mengikuti beritanya saja capek. Apalagi Bapak yang melakukan," katanya. Lanjutnya Kamarudin meniru ucapan ayah dari almarhum Yosua. Kamarudin sendiri merasa tidak apa-apa dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, namun Kamarudin sepertinya pun kecewa dengan proses penyelesaian peristiwa pembunuhan Yosua ini. Kasusnya itu sendiri sudah bergulir sejak bulan Juli tahun 2022, di mana penanganan kasusnya terasa lambat karena sampai saat ini pihak terkait belum juga dapat menyimpulkan apa motif dari peristiwa pembunuhan itu. Dengan kondisi demikian, dikhawatirkan kasusnya akan mandek karena sudah berjalan memasuki bulan ketiga. Andai kata saya yang jadi penyidik, saya sudah katakan setengah hari pun kasus ini sudah dapat saya simpulkan. Lanjut Kamarudin, padahal tersangka obstruction of justice sudah mencapai 30-35 orang, namun baru 5 saja yang ditetapkan jadi tersangka dalam kasus ini. Kasus ini diduga banyak mendahulukan kepentingan masing-masing individu tertentu. Dengan kondisi penanganan kasus tersebut yang cenderung terlihat melamban. Dilihat dari proses P21 yang merupakan tahapan penyelesaian BAP perkara pembunuhan tersebut. Pandangan Kamarudin ini terjadi karena institusi terkait tidak menunjukkan hal yang serius dalam rangka penyelesaian kasus tersebut. Jika hal ini terus dijalankan oleh institusi terkait, yang dikhawatirkan adalah terjerembabnya institusi kepolisian kepada skenario Sambo, sehingga menghilangkan rasa percaya masyarakat kepada institusi kepolisian. Dan dari kasus ini, lanjutnya Kamarudin mengingatkan kepada seluruh masyarakat, apabila nanti pada pemilu 2024, masyarakat jangan memilih orang yang lembek, gak bisa amanah. Bahkan, Kamarudin menegaskan untuk tidak memilih pemimpin yang tidak pro dengan rakyatnya. Jadi saya hanya mengatakan kita harus selamatkan Indonesia ini melalui suatu tindakan yang tepat, yaitu pada tahun 2024. Maka pilihlah pemimpin yang baik yang bertanggung jawab supaya Indonesia ini kita benahi bersama, tuturnya. Ungkapan kekecewaan pengacara keluarga Yosua yang beredar di TikTok tersebut, memberi sinyal kepada kita, bahwa pemilu adalah ajang yang tepat untuk dapat membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju lagi melalui pemilihan pimpinan baik presiden dan wakil presiden, anggota legislatif dan kepala daerah.